Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Go Tractor Q. Apa kabar? Semoga makin sehat, makin keren. Nah, pada kesempatan sore ini saya akan mereview atau membahas mengenai P2H atau program pemeriksaan harian untuk unit ekskavator ya. Nah, ini untuk unit ini hampir semua sama sih. Di sini unitnya untuk XCMG XE215C. Nah, untuk P2H unit ekskavator, ini sangat penting ya. Karena dengan P2H yang bagus, kita bisa menemukan atau mendapati atau mengetahui kondisi unit apakah layak operasi atau tidak. Jadi dengan P2H jika kita menemukan sesuatu yang abnormal, maka kita bisa melaporkan kepada pengawas atau ke mekanik untuk dilakukan perbaikan, atau dengan melihat kondisi unit ini bisa operasi atau tidak. Nah, untuk P2H kita mulai dari depan. Nah, ini untuk bucket ya. Nah, bucket di sini kita harus memastikan tidak ada kondisi yang abnormal, tidak ada retakan, tidak ada bolt-bolt atau komponen yang patah. Ini untuk posisi bucket ya. Untuk tip bucket atau tip bucket atau point bucket ini sama ya. Nah, ini tidak ada yang lepas. Ini kondisinya harus aman. Ini untuk cutting edge. Nih, mounting atau bol pengikatnya harus aman. Oke. Nah, baik berupa pada sisi kiri dan kanan ini harus aman. Nah, kita lanjut pada bagian belakang. Ini sama ya. Kondisi fisiknya harus normal. Pin-pin dan pelumasan ini harus ada, pinnya tidak ada yang patah. Ini begitu pula pada posisi link atau biasa disebut power link. Nah, power link di sini menghubungkan bucket dengan silinder bucket. Nah, ini silinder bucket ya. Nah, di silinder bucket kita harus memastikan ini aman, tidak ada kebocoran yang terjadi pada seal atau rembesan, dan pada krum, pada root itu harus aman. Mounting ball ini harus kering. Ini untuk posisi silinder bucket. Nah, begitu pula untuk posisi arm. Ini arm ya, atau biasa disebut stick. Ini sama antara arm dan stick. Nah, yang bagian atas itu ini silinder arm. Perlakuannya, pemeriksaannya ini sama dengan posisi silinder bucket. Nah, baik connecting atau hubungan dari hose ya, ini harus aman. Oke, beralih ke boom. Ini boom. Ini sampai ini bentuk bumerang ya, makanya dinamakan boom. Nah, silinder boom ini ada dua, ini kiri kanan. Nah, ini untuk connecting pin antara boom dengan arm. Ini harus aman. Ini harus diperiksa ya pada saat P2H. Oke. Oke. Nah, sama untuk silinder boom
ini sama perlakuannya untuk pemeriksaan rembesan oli, kondisi fisik, dan root atau krom-krom root beserta pin-pin pengikat. Oke. Nah, kita masuk ke posisi undercarriage. Nah, di sini untuk unit ekskavator ini dibagi dua ya. Ini lower frame untuk komponen undercarriage dan upper frame atau main frame. Nah, kita lihat untuk posisi track shoe. Nah, track shoe ini pada bagian atas tidak ada yang patah, tidak ada yang rompal atau bolt-bolt yang hilang. Nah, kita pastikan juga bagian bawah untuk komponen pengikatnya ini aman. Nah, kita harus cek ya pada saat P2H. Nah, untuk front idler ini harus aman, tidak ada yang rompal, tidak ada yang cuil. Ini artinya kondisinya aman dan siap operasi. Nah, kita maju kita ke posisi carry roller. Ini carry roller juga kita harus periksa ya, jangan sampai ada yang patah atau berubah bentuk. Ini carry roller atau top roller. Ini ada dua. Nah, untuk posisi pada bagian bawah atau track roller ini kita harus periksa juga, tidak ada yang patah, tidak ada yang rompal, dan tidak ada rembesan oli. Kalau olinya di sini ini long life ya. Ini bawaan dari unit atau part, ini sudah ada di dalam di komponen dalamnya ini sudah ada oli. Ini. Oke, ini untuk posisi lower frame. Oke, di sini ada track adjuster. Nah, kita harus periksa juga tidak ada kebocoran grease ya. Ini digunakan untuk menyetel ketegangan ya, ketegangan track. Ini menggunakan grease. Ini nipelnya ya, tambahkan. Oke, kita mundur. Untuk posisi sprocket pada final drive ini harus aman. Ini. Untuk sprocket tidak ada yang rompal, tidak ada yang cuil. Dan posisi final drive tidak ada rembesan oli. Oke, ke posisi atas di sebelah kanan unit ini kita buka ya. Kita harus perhatikan juga pada main pump. Nah, tidak boleh ada rembesan oli. Ini untuk pompa utama ya, main pump ya. Ada dua tandem dia. Dan untuk pilot pump ini harus aman. Kondisi filter, ini filter oli engine atau engine oil ini aman. Nah, untuk fuel filter dengan separator ini harus aman. Jadi kondisi-kondisi yang wiring kita harus periksa juga, ini harus aman. Nah, untuk pengecekan level oli hidrolik ini di sini menggunakan Telus 68 ya. Ini kapasitasnya 220 liter. Nah, sebelum kita mengecek di sini kita harus perhatikan juga ini aman ya posisinya. Nah, kita harus lihat posisi attachment. Ini posisi root atau silinder ini masuk semua. Ini posisinya ya. Nah, tapi tergantung kita lihat posisi biasanya di samping side glass ini dipasangkan gambar ya. Ini mau bagaimana posisi attachmentnya. Nah, jadi setiap pabrikan ini beda-beda ya standarnya. Nah, kita harus perhatikan ya. Ini harus aman. Oke. Nah, ini untuk tangki hidrolik ya. Nah, ini untuk fuel tank. Ini pada bagian bawah harus aman ya. Nah,
Nah, fuel tank di sini kapasitasnya 360 liter. Oke. Kita menuju ke posisi belakang unit. Nah, untuk counterweight. Nah, counterweight di sini ya, atau pemberat ini harus aman ya. Nah, jangan lupa untuk rekan-rekan pastikan pada bagian bawah kita harus monitor juga. Pada lower frame atau rangka bawah ini tidak ada rembesan-rembesan oli, baik dari posisi bagian bawah engine. Nah, dan pastikan juga untuk swing circle atau swing machinery ini aman, tidak ada bol yang patah. Nah, bagian bawah ini sisi sebelah kanan ya. Ini untuk final drive. Final drive harus aman, tidak ada rembesan-rembesan oli. Oke. Kita menuju ke sebelah kiri. Nah, ini sama perlakuannya ya untuk sebelah kanan. Ini harus aman, baik bagian dalam track roller, top roller atau carry roller, track shoe, track link, ini tidak boleh ada yang rompal. Nah, atau bolt mounting pengikatnya patah. Oke. Ini sama. Kita harus perhatikan posisi track shoe, track link, dan final drive. Ini sama perlakuannya dengan yang sebelah kanan. Tidak boleh ada rembesan oli, tidak boleh ada bolt mounting yang patah. Jika kita menemukan keganjilan atau yang ganjil, ini kita harus laporkan ya kepada pengawas atau kita informasikan kepada mekanik. Nah, ini untuk posisi sebelah kiri. Oke. Nah, posisi mounting atau housing dari air cleaner ini harus aman. Untuk fuse box untuk elektrik ini harus aman. Nah, begitu pula untuk posisi baterai. Nah, ini untuk baterai disconnect ya. Ini pada saat kita melakukan pengetesan P2H pengecekan, ini posisi harus di posisi 0. Begitu kita ingin mengoperasikan harus di posisi 1. Oke. Untuk posisi ini kondensor AC. Ini untuk pendingin aftercooler ya, atau air to air, yang nantinya di sistem air intake sistem ini ya. Ini pendinginan udara, didinginkan oleh udara. Dan radiator ini harus aman. Nah, connecting hostnya ini harus aman. Oke, kita lanjut pengecekan masih pada bagian sebelah kiri di lower frame ya, untuk undercarriage, komponen undercarriage. Ini untuk top roller atau carry roller, track roller ini harus aman, sama perlakuan pengecekan pada sebelah kanan. Untuk nipple track adjuster ini harus aman juga ya. Oke, untuk front idler. Nah, karena posisi track ini sama ya. Nah, untuk menentukan mana depan atau mana belakang, kita lihat sprocket posisi belakang dan idler ini pada posisi depan, pada bagian depan. Nah, ini sama di sebelah kiri. Untuk silinder boom ini harus aman ya. Hose. Nah, kita lihat pada bagian bawah ya. Nah, oke. Sampai ke posisi depan kembali. Ini harus aman. Nah, ini untuk posisi pada bagian bawah ya, lower frame. Nah, kita lanjut ke posisi upper frame.
atau mainframe pada bagian atas. Nah, komponen-komponen hose ini tidak boleh ada rembesan-rembesan oli. Nih untuk swing circle ya, posisi mounting ball harus aman. Oke, kita naik ke posisi bagian atas. Ini kita cek juga ya pada bagian depan ya. Ini kosong ya untuk tempat mungkin kunci-kunci atau perlengkapan. Nah, ini untuk posisi swing motor. Nah, kita harus pastikan ya aman ya. Nah, ini kita bisa lakukan pengecekan oli di sini ya. Nah, ini. Nah, untuk swing motor ini menggunakan SAE 140. Ini kuantitinya. Kalau kita lakukan penggantian ini 6,2 liter. Ini kita bisa lakukan pengecekan ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ini jika kurang kita bisa tambahkan. Ini aman ya. Ini aman. Oke. Oke, kita masukkan. Nah, untuk posisi swivel joint ini atau rotary joint ini harus aman. Tidak boleh ada rembesan-rembesan oli. Pada control block kita perhatikan juga. Ini harus aman. Itu tadi untuk posisi swing motor ya. Nah, di sini sekaligus kita melihat pada bagian atas piping. Nah, ini piping hidrolik ya, yang nantinya untuk silinder bucket, silinder arm. Nah, kita harus memastikan. Ini untuk fuel tank tadi 360 liter ya. Nah, ini untuk tangki hidrolik. Nah, pada bagian atas untuk daerah engine, ini kita buka dulu ya. Di sini. Nah, kita harus memastikan ini kondisi aman. Itu kondisi turbo. Si bagian atas. Nah, untuk kipas atau fan radiator. Ini radiatornya ya. Nah, dan tak lupa kita cek untuk cooler air pendingin ya. Nah, ini cukup ya. Ini kapasitasnya 23 liter ya. Oke, kita tutup lagi. Nah, untuk oli engine ini kita bisa cek. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini cukup ya. Kalau kurang bisa kita tambahkan. Untuk oli engine dia memakai 15W40. Nah, ini kapasitasnya kalau melakukan penggantian 25 liter. Nah, oke. Nah, untuk posisi fuel injection pump nih, dan nah, ini untuk pengisian ya, alternator, untuk kompresor AC dan bel-bel ini harus aman ya, tidak ada yang putus atau tidak ada yang sobek. Oke. Ini pada bagian cabin. Ini rotary joint atau swivel joint ya. Nah, untuk fuel ya, ini punya
side glass ya. Jadi kita bisa lihat di sini jika posisi terisi penuh atau tidak. Nah, ini untuk fuel tank. Oke, setelah itu kita tutup lagi ya. Ini untuk posisi dari pre-cleaner. Oke, untuk posisi upper frame atau main frame ini sudah. Nah, kita lanjut untuk pemeriksaan area di dalam cabin. Oke, sebelum masuk ke area dalam cabin, kita on dulu di sini ya, baterai disconnect. Ini aman ya untuk posisi baterai. Oke, sudah. Nah, kita lanjut, kita tutup dulu ya. Oke, kita tutup. Sebelum masuk, Nah, untuk area dalam cabin. Oke, nah, ini ada beberapa komponen ya. Ini operator seat. Nah, di sini untuk lever travel ya. Di sini ada lock PPC. Ini ada PPC atau joystick ya, bisa disebut joystick atau PPC. Oke, untuk tampilan cabin. Oke, kita sudah berada di dalam cabin ya. Nah, ini yang tadi saya bilang waktu di bawah ya. Ini footrest ya untuk pijakan kaki. Nih ada dua ya pijakan kakinya. Ini untuk pergerakan travel maju mundur. Di sini ada travel levers. Ini untuk sebelah kiri. Ini untuk sebelah kanan. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan tangan, kita bisa menggunakan pakai kaki. Ini ada travel pedals, jadi kita bisa menggunakan kaki atau bisa menggunakan tangan. Nah, ini untuk monitor panel. Nah, untuk sebelah kanan ini PPC ya atau joystick. Nah, joystick di sini untuk sebelah kanan ini menggerakkan boom bucket atau BB ya, gampang ingatnya ya, boom dengan bucket. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang, ini boom up, kembali ke tengah. Ini boom down atau boom turun. Nah, kalau untuk bucket, ini bucket membuka, kembali ke tengah. Di sini bucket menutup. Ini untuk joystick sebelah kanan. Nah, kalau sebelah kiri, nih di sini ada horn switch ya, tombol klakson. Nah, ini untuk swing dengan arm. Nah, pada saat kita posisi ke depan, ini arm keluar atau stick keluar ya. Ini arm masuk. Nah, arm masuk. Nah, di sini arm dengan swing. Nah, ini untuk swing ke kiri. Kembali, ini untuk swing ke kanan. Nah, di sini untuk joystick atau PPC ini tidak bakalan berfungsi atau bergerak sebelum kita aktifkan lock lever. Nah, posisi ini membuka. Nah, berarti joysticknya bisa digunakan. Kalau ini posisi menutup. Nah, oke, ini masih termasuk PPH ya, kita harus periksa-periksa. Nah, di sini di monitor panel untuk menghidupkan, kita kunci kontak on dulu ya. Oke, kita tunggu sampai monitor panel atau tampilannya sudah keluar. Nah, jangan sampai kita baru memutar kunci kontak posisi on, langsung kita start. Nah, kita biarkan dulu. Nah, tujuannya ini dinamakan self diagnostic. Jika ada trouble, jika ada error, ini akan muncul di monitor panel. Oke, jadi sebelum mengoperasikan unit, kita harus atur posisi sedemikian rupa supaya nyaman, aman. Lalu kita
hidupkan unit ya. Nah, setelah monitor panel muncul, baru kita hidupkan ya. Oke, start. Nah, oke. Oke, jadi sebelum pengoperasian kita pastikan dulu temperatur kerja engine itu sudah cukup. Nah, dia berkisar sekitaran di 70 sampai 80 derajat ya. Itu sudah cukup. Atau kita biarkan unit running sekitaran minimal 3 menit ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk P2H unit ekskavator XCMG XE215C. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.